Selintas memang tidak ada yang spesial dari yang Anda lihat. Gang-gang kecil seperti ini, perkampungan yang padat. Tapi beda halnya jika Anda tahu saya berada di mana. Saya harus berjalan melalui gang-gang di antara rumah-rumah yang saling berhimpitan. Mirip di perkampungan padat penduduk di kota besar. Tetapi, sekarang saya sedang tidak berada di perkotaan, melainkan di sebuah kampung di pulau kecil. Pulau yang sering disebut sebagai pulau terpadat di dunia. Tadi saya bilang saya berada di kampung terpadat. Sekarang saya akan buktikan seberapa padat kampung ini. Inilah Pulau Bungin. Pulau Bungin, sebuah pulau kecil dengan pemukiman sangat padat. Ukuran pulaunya hanya seluas 12 kali lapangan sepak bola. Saking padatnya, pulau ini bahkan tidak memiliki pantai. Sepanjang pinggiran pulaunya dipadati rumah-rumah warga. Pulau Bungin terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sekitar 2 jam dari kota Sumbawa besar. Untuk mengelilingi pulau kecil ini, dengan berjalan kaki hanya perlu waktu tak lebih dari setengah jam saja. Menyusuri kampung di dalamnya bagaikan masuk sebuah labirin. Nyaris tidak ada tanah kosong seperti kebun atau halaman rumah. Hanya terdapat satu petak lahan terbuka yang masih tersisa di Pulau Bungin. Jadi inilah lahan terluas di kampung ini. Karena kampung ini tidak memiliki lahan yang luas, jadi mereka harus bermain bola dengan lahan yang seperti ini. Ini sih sebenarnya bukan lahan khusus untuk main bola, ini lebih ke halaman masjid sebenarnya, tapi bisa digunakan bermain bola juga. Jadi mungkin di sore atau siang hari seperti ini mereka main bola, di malam hari buat pengajian kayaknya. Karena tidak ada lagi tanah lapang, setiap hajatan pernikahan, warga selalu menggunakan lokasi ini untuk menggelar pesta. Saya kembali berjalan mengitari kampung dan bertemu Kepala Desa Bungin. Pak Muksin, ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang perkampungan sini, Pak. Luasnya kalau boleh tahu berapa nih, Pak? 8,5 hektar. 8,5 hektar. Jumlah penduduknya? 3.315. 3.315 jiwa. 3.300 jiwa menduduki tanah yang luasnya kurang lebih 8,5. Itulah alasan kenapa kampung ini dikatakan kampung terpadat. Dan di sini nih suku Bajo ya, Pak ya? Nah, suku Bajo memang suku Bajo. Suku Bajo. Jadi gimana tuh asal mulanya? Kok bisa sampai ada di Sumbawa ini nih? Oh, asal mulanya ini kan orang Sulawesi sebenarnya. Iya, Sulawesi merantau atau Merantau. udah zaman dulu tuh ya? Zaman dulu sudah bulan pokoknya 18-an. 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 Kalau saya perhatikan bahasanya pun yang mereka gunakan di sini bahasa Bajo ya. Bahasa Bajo. Jadi meskipun mereka tinggal di Sumbawa, mereka tetap pakai bahasa Bajo, bukan bahasa Sumbawa yang mereka gunakan. Dan untuk rumah, ini kalau saya perhatikan rumahnya ini kan tinggi. Tinggi ya. Nah, memang faktor adat. Zaman dulu kan, artinya kalau dia menumbuk beras kan di bawah kolong dulu. Nah, sekarang ini agak pendek sedikit. Untuk penghasilan warga setempat, mereka bekerjanya tuh nelayan. Mayoritas semua nelayan. Dengan jumlah warga 3.300 jiwa dan luas pulau 8,5 hektar, berarti tingkat kepadatan penduduk Pulau Bungin sebesar 388 jiwa per hektar. Padahal, kepadatan penduduk idealnya sebesar 40 orang per hektar. Penduduk Pulau Bungin sebagian besar keturunan suku Bajo dari Sulawesi. Seperti perkampungan suku Bajo umumnya, rumah penduduk di Pulau Bungin juga berbentuk rumah-rumah panggung. Akibat lahan yang terbatas, ada beberapa keluarga yang terpaksa harus hidup dalam satu atap. Sekarang saya akan menuju salah satu penduduk
yang satu rumahnya itu ditempati oleh 4 keluarga, 12 orang dalam satu rumah. Nih rumahnya di sini. Nah inilah rumah yang tadi saya bicarakan. Satu rumah ada 4 keluarga, 12 orang Pak ya. Betul, Pak. Semuanya tinggal di rumah ini. Di rumah ini. 12 orang. 12 orang. 12 orang tuh yang menghuni orang-orang dewasa atau anak-anak? Karena kalau saya lihat ini banyak anak-anak nih. Ya, yang 12 itu orang dewasa juga, Heeh. agak anak-anak, cucu yang tinggal lima orang. Tidurnya gimana Pak? Tidurnya, ya sama-sama mempunyai ruang, kan 3 ruang ini. Nah. Yang 3 kakak itu di atas dia tidur. Oh. Jadi kami sebagai orang tua tidur di bawah kolong. Wah, ini nggak bener nih, masa orang tua suruh tidur di kolong, yang muda tidur di atas ini. Wah, ini kalau berisik bapaknya nggak bisa tidur dong. Iya, kalau kerada jalan itu orang di atas Iya. itu ya nggak bisa tidur, orang tua di bawah. Tapi enak sih, seru sih. Satu rumah ada 4 keluarga ya, jadi semuanya tinggal satu rumah. Enak, tapi yang nggak enak sih kayaknya ibunya nih, kalau masak repot nih, masih banyak nih kayaknya nih. Mau nggak mau nih. Di perkampungan Pulau Bungin, banyak kambing milik warga dibiarkan berkeliaran bebas. Padahal di pulau ini, hampir tidak ada tanaman yang tumbuh untuk makanan ternak, karena daratannya sudah sesak untuk hunian. Siang Bu Ya. Belda. Jadi sekarang posisi saya tuh pas deket kambing, tapi yang spesial di sini kambing ini tidak makan rumput, melainkan dia makan kardus. Jadi ini nih buktinya nih. Dia lagi ini sehari-hari makanannya begini Bu. Begini kalau nggak ada itu, kalau ada juga daun. Dia Kalau makan ada juga. daun ya. Kalau ada Kalau ada, daun, kalau ada. Dan sedangkan kalau nggak ada ya otomatis ya makan ini. makan ini kardus. Terus Uang juga jatuh dia makan. apa Bu? Kalau uang jatuh, uang kertas itu dia makan. Kalau ada uang jatuh, Ya. kertas Ya. dimakan. Kalau koin nggak kan Bu? Dia tuh makan uang. Itu memang asli makan uang Bu ya? Nggak peduli berapa nominalnya, yang penting uang kalau ada jatuh dia makan. Dia makan. Ya karena memang kalau saya perhatikan di kampung ini tuh banyak banget kambing, dan yang jadi masalah itu lahan di sini tuh sempit. Karena pemukimannya padat banget, jadi lahannya juga sempit dan memang nggak ada rumput di sini kalau saya lihat. Jadi dari tadi memang saya agak berpikir, ini kambing-kambing ini makannya apa? Ternyata saya tahu jawabannya sekarang. Kambing-kambing ini makan kardus, kertas, uang kertas dan plastik. Kalau ketahuan yang punya diambil, kalau nggak tahu ya masuk.